Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa belinya ke admin via WhatsApp maupun via Shopee. Klik aja linknya di deskripsi box. Kalau mau beli e-booknya juga ada di Play Store, langsung aja cari di Play Store buku Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak AF, Mama AF di Madiun. Assalamualaikum Kakak Mel. Waalaikumsalam, salam kenal. Aku Mama AF di Madiun. Aku mau bagi pengalaman nih selama bersolawat. Dulu 2 tahun yang lalu sebelum bapakku meninggal, aku udah ribut sama mantan keluarga. Disuruh sholat ngaji, jawabannya cuman iya entar. Hati juga nggak tenang, padahal lagi kerja di LN, otomatis pegang uang terus dong. Singkat cerita, anak aku ulang tahun 30 Mei 2021, bapak meninggal 31 Mei 2021. Dunia rasanya kayak runtuh, kakak aku nangis sejadi-jadinya, menyesal semua yang ada. Aku waktu itu cuma pegang uang 5 juta. Malamnya aku sedih nangis, lalu bosku tanya, kamu kenapa? Aku cerita bapakku di Indonesia meninggal. Lalu Masya Allah aku dibantu $11.000 atau sekitar 20 juta kak. Padahal aku belum jalankan perintah agama. Itu posisi hatiku masih merasa gundah gak tenang. Lalu ibuku nyuruh sholat ngaji, aku paksa banget, awalnya males-malesan. Masya Allah 6 bulan maksa sholat ngaji, hati merasa tenang dan luas banget. Aku tiap hari selama 2 tahun terakhir dari 2021 sampai hari ini amalin Riyadhah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk sebisaku kak. Maklum aku kerja ikut orang, jadi ya nggak bisa pas waktunya. Terus aku tambahin Riyadhah, istighfar, sholawat semampuku, seingatku, sebisaku. Sampai pas kerja aku wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kurang lebih setahunan. Aku di LN juga nyambi jualan online. Masya Allah tiap hari ada aja uang masuk, entah orang bayar orderan atau bayar utang 6 bulan terakhir dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Tak paksa sholawat, pokoknya mulut gak berhenti sholawat. Lama-lama hati jadi tenang dan senang dipaksa sholawat. Kemarin tanggal 1 April 2023 aku iseng-iseng cek tabungan anakku. Aku pikir alah mungkin cuma 9 jutaan, ternyata Masya Allah malah hampir 14 juta. Gak sampai di situ aja kak, pas habis makan aku dikasih uang sama bosku $40. Katanya buat jajan besok, lalu lanjut 1 jam setelahnya temanku malamnya juga bayar utang $1.000. Masya Allah, bismillah, semoga Kamil baca testi aku lain hari, aku mau testi lagi. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mama AF di Madiun. Ketika jauh dari Allah rasanya nggak tenang. Emang ya teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang sholatnya masih bolong-bolong, yang sholatnya masih kalau ingat ya, yang sholatnya masih harus paksa deh teman-teman, beneran. Karena ketika kita tidak sholat, itu kita biarin nggak sholat, itu kita akan semakin terbelenggu sama dosa-dosa kita. Kita nggak sholat dosa dong, dan terus kita nggak sholat dari yang mulai sehari sholatnya cuma 4 kali 5 waktunya ya, itu nanti kita diemin cuma 1 kali. Misalnya kita subuh nih suka kesiangan, atau isya tuh kita udah capek, isya kita suka lewat nggak sholat, itu kita biarin aja. Lama-lama dari isya, lama-lama kita subuh nggak sholat, zuhur juga nggak sholat, asar, maghrib, bahkan kita nggak sholat 5 waktu dalam 1 hari. Kita merasa biasa-biasa aja, dan kita akan merasa males untuk memulai. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Kalau kita udah terbiasa sholat, itu rasanya nikmat. Nikmat iman itu jauh lebih besar dari sekedar kita memiliki harta yang banyak di dunia ini. Dan memang kita di dunia ini butuh harta ya, kita butuh uang buat beli rumah, kita butuh kendaraan biar nggak kehujanan, kita butuh motor misalnya, dan semua itu dibeli pakai uang.
kita pengen nyenengin orang tua, bahkan nih mau lebaran kita pengen beliin baju lebaran buat orang tua, kita butuh harta. Tapi apa artinya harta itu ketika kita jauh dari Allah? Kita punya harta sedikit, kita punya uang sedikit, kita punya tabungan sedikit, tapi hati kita dekat dengan Allah itu lebih nikmat daripada harta kita berlimpah tapi kita nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak kenal sholawat. Itu rugi banget. Jadi teman-teman bersyukur dulu. Mungkin sekarang teman-teman kelaparan, dikejar utang, diteleponin terus sama debt collector, dikejar-kejar terus sama rentenir, disuruh bayar utang. Mungkin saat ini seperti itu, pikiran out-outan. Tapi bersyukurlah teman-teman lagi nonton video ini. Ya, nggak semua orang mau nonton acara seperti ini, ya nggak? Kita nih kalau nggak gara-gara dikejar utang, ya bener nggak? Kalau nggak gara-gara dikejar utang, kalau nggak gara-gara kita nggak punya uang buat makan, buat berobat, kalau nggak gara-gara kita lagi sakit, kita lagi sedih, kita lagi berduka, nggak mungkin kita mau nonton channel yang seperti ini. Ya, channel YouTube yang seperti ini, acara-acara kayak gini. Nggak mungkin kita mau dengerin ceramah-ceramah gitu loh. Ya, kemungkinannya kecil, bukan nggak mungkin, kemungkinannya kecil. Tapi kita datang, kita mau cari ceramah-ceramah, misalnya Ustadz Yusuf Mansur, atau Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad, atau kita pengen nonton ceramahnya Habib Novel Alaidrus dan lain-lain. Kita tiba-tiba kepengen nonton, atau kita kepengen nonton YouTube channel YouTube yang seperti aku ini, banyak ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kita datengin, kita lagi punya banyak masalah. Kita lagi mencari solusi gimana sih biar cepat keluar dari masalah. Dan itu adalah salah satu tanda sayang Allah sama kita. Kita dikasih masalah sama Allah, kita dikasih ujian supaya kita datengin Allah, supaya kita mau deketin Allah. Nah itu, ya kan? Insya Allah. Dan kita harus bersyukur teman-teman. Ya, jangan kita mikirnya, loh kok orang lain gak dikasih masalah sih, kok aku dikasih masalah. Apalagi kita sampai mikir padahal aku sholat loh, padahal aku ibadah loh. Justru karena kita ibadah, kita dekat sama Allah, kita masih dikasih masalah, itu tambah Allah sayang lagi sama kita. Kita mau diangkat derajatnya. Kalau teman-teman sekarang lagi jauh dari Allah, dikasih masalah, Allah sayang sama teman-teman. Allah pengen teman-teman dekat ke Allah. Dan kalau yang sekarang udah rajin beribadah tapi diuji sama Allah dengan kesedihan, kesusahan dan lain-lain, Allah itu juga sayang. Allah mau ngangkat derajat ya teman-teman. Jadi semangat terus deh pokoknya. Jangan lepas-lepas dari sholawat deh. Karena sholawat itu menjadi benteng buat diri kita. Ketika kita mulai malas ibadah, malas sholat, apalagi kalau perempuan kalau habis haid ya, kita biasanya udah mager tuh, udah kebiasaan kita nggak sholat kan hari-hari, kita jadi mulai malas. Nah itu kuncinya kita punya amalan sholawat. Kita baca sholawat terus gak berhenti-berhenti, insya Allah itu jadi rem buat kita. Ketika kita udah mager, kita jadi semangat lagi. Kita jadi bisa memaksakan diri kita. Ibadah memang harus dipaksa. Ya kalau teman-teman, Mbak gimana Mbak, aku malas banget sholat, aku gak bisa istiqomah sholawat, masalahku banyak, udah terang-terangan masalah banyak, sadar masalah banyak, kenapa gak mau paksa? Karena nggak ada yang bisa membuat kita menjadi bisa selain diri kita sendiri. Paksa teman-teman, paksa baca sholawat, gampang. Baca yang ringan aja, sholawat Jibril. Nih lagi duduk nih, teman-teman lagi nonton misalnya, ambil tasbihnya, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Terus baca sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Atau Mbak aku nggak mau gitu, nggak apa-apa, nggak harus dihitung. Itu kan cuman buat kita supaya selalu ingat. Kalau buat aku ya, aku menghitung supaya aku selalu ingat. Tapi alhamdulillah ketika sudah terbiasa, udah nggak pakai tasbih pun, itu di hati itu udah kayak udah tektok gitu loh. Udah tiba-tiba sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Saking keseringan sholawat ala Muhammad, bangun tidur aja sholawat ala Muhammad gitu loh. Ya Allah, Masya Allah banget. Jadi teman-teman ayo semangat, paksa diri baca sholawat. Sabar, kalau doanya belum dikabulin sabar. Bukan, kan suka ada yang nanya, apa ada yang salah dengan diri? Enggak, bukan ada yang salah, enggak. Cuman kurang sabar aja, sabar. Sampai kapan sabar? Udah jalanin aja. Nanti kamu akan ngerasain sendiri teman-teman.
kok kayaknya baru kemarin ya masalahnya, kok udah selesai ya, gitu deh. Cobain aja terus ya. Jadi perbanyak sholawat ya sampai kita menemukan titik ikhlas dan pasrah dalam diri kita. Nah, ketika kita udah pasrah, udah ikhlas dengan semuanya, pertolongan datang, keajaiban datang, dan datangnya itu bertubi-tubi. Cobain. Jadi sekarang teman-teman banyakin sholawatnya, perbanyak sholawatnya, tambahin sholawatnya, nanti akan mengikuti. Jadi semangat ngajinya, semangat sholatnya, kemudian lama-lama teman-teman tumbuh ikhlas dan pasrah. Bener nggak? Yang ngerasain, yang udah ngerasain, komen ya, biar teman-teman yang belum ngerasain, yang masih penasaran, yang masih bingung bertanya-tanya, mereka jadinya makin yakin dan akan mau mencoba memperbanyak baca sholawat. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mama AF doa-doanya terus diijabah sama Allah, dimudahkan segala-galanya dan istiqomah terus, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton rezekinya lancar dan barokah, utang-utangnya segera lunas, doa-doanya segera diijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.